Saya mohon penjelasannya untuk antara Nur Muhammad sama Muhammad. Nur Muhammad sama Muhammad. Yang kedua, apakah janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya? Gitu Gus. Janin yang ada dalam kandungan sudah ada Nur Muhammadnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Muhammad. Nur tak prediksi dulu adalah cahaya. Muhammad iku isim atau nama. Kalau ini saya gabungkan jadi satu, namanya Nur Muhammad. Apa sih Nur Muhammad iku? Secara pandangan hakikat wiji kang dumadi salebete urip. Dalam bahasa biologi nggih, di dalam nutfah mani niki dereng disemprot nang nggone rahim dereng. Itu ada namanya sel. Ya. Ini belum terwujud manusia, belum. Di dalam nutfah iku mani. Wujude mani nggih kaya tajin niku lho, Pak. Ngertos sampean nggih? Lho di dalamnya itu ada sel. Sel inilah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Ini pandangan hakikat lho ya. Tapi pandangan syariat beda. Nur Muhammad itu terletak pada Nabi Muhammad. Manakala itu tidak ada Nur Muhammad, maka dunia dan seisinya tidak akan diciptakan. Niki keterangan di dalam syariat yang kita dengar seperti itu. Maksudnya dalam syariat kita mengatakan itu terdapat pada Nabi Muhammad. Bahasa lain, kalau tidak ada Nabi Muhammad yang diciptakan terlebih dulu, maka semuanya tidak akan ada. Lah ngoten nggih? Wis. Tak unggahno titik pandangan kacamata hakikat. Ternyata nek gak ono sel dadi jenengan. Di dalam telur nek gak ono las dadi ayam. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Ngetos Nabi Isa tanpa bapak, hanya ibu. Lah ngoten iki keterangan ning Quran. Rauhil Kudus itulah Nur Muhammadnya. Wis. Nur itu cahaya, Muhammad adalah nama. Nama sebuah biji. Tatkala tidak ada nurnya, nur ini adalah nur apa namanya itu? Cahaya Allah. Apabila tidak dikasih cahaya oleh Allah, Muhammad isim jenengiku tanpa guna. Artinya jenengan iki lho, jasad iki nek gak ana roe ya gak iso tutuk kene. Lah nggih to? Lah di dalam roh iku siapa? Yaitu Allah yang maha mengendalikan. Jelas? Wis, iku pengertian antara nur dengan Muhammad. Jadi cahaya Allah maksudnya Allah, Muhammad adalah isim, adalah Muhammad. Iku nek dipreteli, nek digandeng Nur Muhammad adalah wiji di setiap diri panjenengan makhluk. Itulah sel. Tanpa ada sel itu di dalam nutfah, nggak akan terjadi jenengan. Bisanya terjadi maka sel itu ditemokno ovum. Ibu ya, baru di dalam rahim itu terjadilah persaksian pembeatan Allah terhadap ruh. Pembeatan ini sebelum wanafaktu dan kutiupkan rohku. Lalu kata Allah, bukan berarti Allah biruhin, Allah punya roh loh, maksudnya ya hidupnya. Jadi sebelum ditiupkan Allah sudah narik perjanjian terhadap roh yang ada. Itu tadi, apakah aku Tuhanmu?
Betulkah kau akan selalu cinta sama aku, hanya menyembah, memuja-memuji padaku? Jenengan jawab, bala syahidna, inji. Nyatane kita ketika di dunia akil balik sece wis roh iki. Nek waktu kecil sih tasik setia nang Allah. Tasik setia. Dereng dipengaruhi nafsu dereng kayak lare niki. Maka Rasulullah dawuh nek durung balik kok sedo dijamin sur, karena belum punya dosa, dosanya hati, dosanya roh pada Allah belum. Kecuali nek wis balik mulai nyedeki pohon khuldi, nyedeki pohon jenenge hubus syahawah, temri kesenangan dunia. Wis. Terus yang kedua, apakah kenapa Mang? Oh, ngaten. Apakah janin yang ada di kandungan apakah sudah ada Nur Muhammadnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Kapan waktunya? Detik-detik waktunya secara syariat kalau sudah Allah dawuh wa nafakhtu wa idza akhadallah wa idza akhadha rabbuka, tatkalane Allah mengambil satu perjanjian terhadap ruh, akhirnya Allah wa nafakhtu meniupkan roh itu terhadap jasad secara syariat. Itu pada waktu itulah Nur Muhammad sudah ada syariat. Hakikat disebut janin iku kan wis berbentuk toh Pak. 40 dina dadi darah wungkul, 40 dina dadi daging wungkul, ngoten nggih, dan seterusnya. Walaupun belum jadi daging wungkul, getih wungkul, pas ketemu detik-detik jeret sampun pandangan hakikat. Namanya telur, walaupun belum muncul ayam, loh. Itu ada, sudah ada yang ada bijinya atau lasnya, ada yang tidak. Lah, ketika saat kita tahu itu ada janinnya, ada apa? Lasnya, kita terawang nek wis diengkremi 7 dina kita terawang. Oh, ketinggalan ngoten nggih. Baru. Dadi sing disemprot nih nutfah mani dening wong laki-laki itu ribuan teng mriku iku. Ribuan. Terus ketemu baru dikatakan sudah ada Nur Muhammad. Dan atau sebelum ditemokno, berarti belum ngomong janin loh, di dalam nutfah ini ada Nur Muhammadnya sudah. Ana wong lanang iki sing gak ana jenenge kopong. Sebetulnya itu Pak semua ada. Cuman mengapa kok gak duwe anak-anak? Ada alasan. Ada alasan tertentu. Ada kalanya yang namanya Nur Muhammad itu kurang kuat. Jatane kan 24 jam. Nek gak ketemu sel telur mati. Gak ketemu sel telur mati. Iki teori di dalam biologi. Di dalam kitab syariat juga begitu. Hakikate walaupun belum ketemu iku Nur Muhammad sudah apalagi pun dadi janin. Nek dadi janin berarti pun gumpal tondone wong wedok iku mboten khet alias telat. Oh, berarti wis ana Nur Muhammad. Wong teko niku dhisik Nur Muhammad. Baru ada proses ngaten. Nek biyen niku Pak, rabine wong biyen niku gak kaya saiki. Arek biyen niku tahun 70 75, lanang wedok masih wis gerang dolinan nok nisor ganyong ya gak meteng mulih. Nggih to? Padahal wis gede-gede. Saiki ojo maneh SMA, SMP ya wis belayan wis. Niki zamane wis zaman Masya Allah, ya wis nafsune tambah gede. Dados wonten sampun Pak nggih, jawabane wonten, tapi dari sudut kacamata
hakikat. Nggih.